Hai semuanya, balik lagi bareng aku Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang kisi-kisi terlengkap UTBK SNBT 2023 dan gimana sih cara belajarnya. Jadi jangan lupa simak sampai akhir. Oke, jadi sebenarnya ada apa aja sih di UTBK SNBT 2023 karena memang ada perubahan ya guys ya. Jadi yang harus kamu tahu adalah jadi ada dua bagian, ada TPS dan literasi. Untuk TPS sebenarnya kurang lebih sama kayak tahun lalu ya, ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Kalau penalaran umum PU, kemampuan memahami bacaan dan menulis atau KMB, dan pengetahuan kuantitatif atau PK. Nah, untuk literasinya, itu ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jadi kalau kita lihat nih, yang berhubungan sama matematika tuh ada pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, sama satu lagi di penalaran umum itu ada gitu ya, penalaran kuantitatif guys. Jadi ada 3. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi untuk penalaran umum nih, penalaran umum di sini ada 3 subtopik, yaitu penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Intinya ini berhubungan sama logika penalaran guys. Jadi untuk induktif itu keseluruhannya itu 30 soal 30 menit. Jadi untuk induktif, deduktif, dan kuantitatif itu 10 soal 10 menit. Nah, di sini ada subtopiknya. Untuk penalaran induktif itu bahas tentang kesesuaian pernyataan dan sebab akibat. Kalau deduktif itu simpulan logis dan penalaran analitik ini yang kayak semua sebagian gitu guys. Jadi nanti dipelajari. Terus penalaran kuantitatif, di sini ada barisan bilangan, hubungan matematika sederhana, dan aritmatika dasar. Oke, lanjut ke pengetahuan dan pemahaman umum. Tadi kan 30 soal 30 menit, kalau sekarang 20 soal 15 menit ya. Jadi kayak lebih dikejar nih waktunya ya. Terus subtopiknya itu ada ide pokok makna, kata bentuk kata gitu ya, kesesuaian wacana, hubungan antar paragraf, dan sinonim. Oke, itu yang kedua salah maksudnya itu makna kata guys. Jadi ide pokok, makna kata, bentuk kata, kesesuaian wacana, hubungan antar paragraf, dan sinonim. Lanjut, untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis itu 20 soal 20 menit, 25 menit ya. Ini berarti lebih lama daripada yang tadi, yang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, terus bakal ada apa aja? Ini mirip-mirip nih ya sama si PPU. Yaitu ide pokok, kepaduan wacana, kalimat efektif, ejaan, konjungsi, makna kata, bentuk kata, dan simpulan. Jadi mirip-mirip sama soal-soal Indonesia ya. Terus di TPS yang terakhir itu ada pengetahuan kuantitatif, itu 15 soal 20 menit. Jadi lebih lama waktunya ya. Ada bilangan, aljabar dan fungsi, geometri, serta statistika dan peluang. Oke, itu untuk yang TPS guys. Untuk yang literasi nih, literasi Indonesia, 30 soal 45 menit. Jadi lebih lama juga karena kan kita harus baca ya. Di sini mulai dari teks personal, menentukan inti bacaan, terus kesimpulan, teks umum, tema dalam teks sastra gitu ya, unsur proses dalam bacaan, sebab akibat, keakuratan. Pokoknya nanti latihan aja soal-soal literasi gitu ya. Contohnya di akm.com atau di yang latihan SNPMB ya. Nanti aku bakal simpen linknya di description box. Lalu ini untuk literasi Inggris, 20 soal 30 menit ya. Jadi ada tentang teks explanatory, menentukan kayak inti si paragrafnya apa, conclusion, main idea, cause and effect, opinion accuracy, relevant or irrelevant fact, sama inference text. Terakhir yaitu ada penalaran matematika. Nah ini mirip-mirip matematika yang di sosum atau di saintek guys ya, di saintek ya. Tapi nggak sesusah yang matematika saintek ya. Jadi ada bilangan, lalu himpunan, pola bilangan, aljabar dan fungsi, bentuk aljabar, aritmatika sosial, perbandingan rasio, fungsi, persamaan ketidaksamaan, geometri, bangun datar, bangun ruang, data, statistika, aturan pencacahan, dan teori peluang. Jadi dipelajari ya guys ya. Lalu di sini ada 3 kunci lolos SNBT 2023. Yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, karena tadi kan udah tahu nih berapa soal berapa menit. Nah, coba nih dilatih aja gitu ya, latihan menggunakan timer sehingga nanti terbiasa ketika ujian. Lalu yang kedua adalah manajemen materi. Karena tadi udah disebutin ya mengenai subtopik apa aja yang ada dari setiap si subtesnya, nanti bisa bikin form checklist mana yang udah dikuasai, mana yang belum kayak gitu ya. Jadi bisa dibantu juga dengan aplikasi belajar, YouTube, ataupun buku. Terakhir adalah manajemen diri. Ini adalah yang paling penting guys. Jadi jangan lupa kembangkan rasa optimis. Jangan malah kita tuh pesimis, kita nggak akan lulus dan lain-lain. Itu malah bikin kita stres ya. Jadi positive mindset, sering berevaluasi, berdiskusi juga dengan guru dan teman. Karena suka bikin semangat juga ya.
dan berserah jika sudah melakukan semua yang terbaik. Oke? Ada quotes juga nih bahwa lolos atau gagal bisa diprediksi dari usaha yang kita lakukan sebesar apa. Nah, udah aja sih guys, gitu aja. Semoga bermanfaat untuk kisi-kisi SNBT 2023 dan tips lolosnya. Aku tunggu gitu ya kabar baiknya nanti pas pengumuman SNBT. Dan juga SNBP nih, SNBP bentar lagi. Ini udah bulan Desember aja ya. Jadi tunggu kuota sekolah, nanti bisa daftar di bulan Januari. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!